Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjumpaan saya di Priwong Deso, podcast Priwong Deso pada siang hari ini. Saya ingin berbagi cerita, yaitu tentang pengalaman saya dulu waktu saya duduk di bangku SMA. Karena banyak pertanyaan dari pemirsa semua yang menanyakan pengalaman apa sih yang Priwong Deso alami waktu dulu sampai sekarang masih diingat. Yang jelas ketika saya masih duduk di SMA pada tahun 1986. Sebetulnya saya itu dari Gubuk Gerobokan. Lulus SMP lalu saya hijrah ke Semarang karena sekolah di SMA Masai 1 Semarang pada saat itu. Jadi saya memulai sebagai anak kos di sana, menuntut ilmu karena dirasa oleh orang tua saya sekolah di Semarang itu lebih bagus dan lebih berpengalaman lagi dan punya wawasan. Ya barangkali ini hanya intermezzo saja. Saya dulu punya pengalaman sampai sekarang masih saya ingat. Tapi pengalamannya lucu sekali. Lucu jadi waktu saya kos itu di Banowati tepatnya, di namanya yang punya kos itu Pak Jauri. Sampai biayanya berapa ya dulu, 150.000 apa per bulan, saya lupa ya. Kira-kira begitu. Nah yang masih saya ingat hingga sekarang itu ini, untuk bayar kos sampai terlambat. Jadi kalau pada saat akhir bulan menuju ke awal bulan, karena kan tanggal 1 bayar kos itu, orang tua itu belum ngirimi uang. Kadang sampai tanggal 5, tanggal 10. Saya ingat saya gitu. Nah, padahal sehari itu makannya 3 kali. Jadi makan yang saya makan itu masih ngutang. Masih ngutang. Ya karena terpaksa. Jadinya saya ya bilang sama bu kos kalau belum bisa bayar. Nanti kalau sudah ada kiriman baru akan saya bayar. Tapi ternyata bu kosnya baik. Jadi pada saat itu dari kampung ada 2 kawan yang sama-sama tinggal di situ. Kebetulan SMP-nya juga sama dulu, dari desa, dan SMA-nya juga sama. Punya dua kamar itu, jadi satu kamar isi 2. Kamar isi 2. Nah, jadi bingung kalau mau makan karena belum bayar. Jadi pengalaman saya itu yang pertama kali itu ya, yang nggak saya lupakan hingga sekarang ini. Lalu pengalaman yang kedua itu, hmm, jadi ketika kalau pagi hari itu kan saya memang tradisi dari orang tua itu kalau BAB itu kan mesti tiap pagi.
rutin. Jadi setiap pagi rutin saya itu selalu buang air besar. Nah kebetulan yang tempat kosnya saya itu nggak ada itunya, tempat buang air besar di toiletnya, nggak ada. Adanya cuma kamar mandi saja. Lah kebetulan tempatnya itu di luar, harus jalan dulu, jalan kaki 100 meter itu. Ya kadang berangkatnya sama-sama. Jadi tepatnya itu di pertigaan jalan notok gitu. Itu ada bangunan kecil yang terbuat dari papan di atas sungai. Dibagi 2 bilik. Dari sebelah kiri dari saya masuk itu, dari pintu gerbang masuk itu buat perempuan itu terbagi dua sub. Yang kanan buat laki, terbagi 2 sub. Tinggal nongkrong di situ, cari inspirasi itu. Kebetulan juga ada tempat untuk bersih-bersih lah, itu disediain air. Jadi setelah selesai itu selesai nyebur ke sungai, udah tuntas selesai, itu udah. Tapi yang jadi inget saya itu BAB aja pada saat itu antri. Pernah saya kejadian itu belum tuntas, di luar udah ketuk-ketuk karena dia udah perutnya sakit. Yes, saya tengok sebelah yang sama-sama jongkok, kok nggak ada gerakan apapun. Ya udah, akhirnya saya toleransi lah, belum tuntas, akhirnya saya keluar, bapak-bapak masuk gantian. Jadi kalau dilihat dari luar itu ya, yang sana cowok cewek perempuannya ada 3 ada 4 yang nunggu, yang sini perempuannya ya begitu juga, bapak-bapak itu. Tapi ya saya heran ya, kenapa pada saat itu kok belum ada toilet di dalam. Ya di baratnya di rumah lah, tapi masih seperti itu. Tapi asik juga sih. Lalu yang ketiga itu pengalaman saya, itu saya sukanya konsumsi telur Jawa. Itu saya punya gambaran kalau telur Jawa mentah itu proteinnya tinggi dan bisa memberi energi yang banyak. Nah, setiap pagi itu sebelum sarapan saya konsumsi 1, udah kuningnya putihnya tapi saya buang. Besok lagi 1, kuningnya saya telan, putihnya saya buang. Tuh. Tapi nggak taunya selang 20 hari 1 bulan itu kok di pantat saya itu kayak apa ya, udunan ya, bisulen tuh. Kok gatal gitu, bisulen. Ternyata besar. Yang kiri meletus, nanti yang kanan gantian. Yang kiri meletus, gantian yang kanan meletus. Ya gitu kok, nggak kapok waktu itu ya. Namanya masih sekolah ya seperti itu. Ya. Sebetulnya ya banyak ruginya, karena kalau duduk itu kan sakit itu. Kalau di sekolah kan duduk sakit.
daripada manfaatnya. Itulah pengalaman saya yang pernah saya alami, yaitu tragedi telur ayam. Lalu yang keempat, di tempat saya kos itu jarak tempuh sampai di sekolahan itu 1 kilo. Ya, biasanya kalau berangkat kan 6:30 bareng-bareng sama temen. Ya, jadi sama kebetulan yang ibu kosnya itu punya anak yang juga satu kelas, satu SMA juga. Jadi 4 orang itu jalan kaki gitu. Ya, sambil ngobrol. Kebetulan di situ tuh juga ada rumah yang di pinggir jalan, tapi ya lengkongnya agak lumayan panjang. Jadi sebelum sampai ke sekolahan itu ada lengkong itu. Biasanya di samping rumah itu ya ada emplak-emplakan kamar mandi itu, cuman tingginya itu ya pas kepala itu. Jadi orang mandi itu kelihatan kepalanya. Kalau yang mandi perempuan ya kelihatan kepalanya, kalau yang mandi perempuan. Kalau yang laki ya kelihatan kepalanya yang mandi laki. Lah gimana lagi, wong itu memang kondisinya seperti itu. Tapi pada saat itu kan tidak ada masalah. Kadang di sebelahnya itu masih ada tempat untuk cucian piring sama cuci baju itu. Kadang mbak-mbak yang nyuci, nanti kadang mbah-mbah, kadang anak kecil telanjang bulat itu mandi mau berangkat sekolah. Ya ukuran anak kecil kan kadang nggak malu. Ya itulah cerita waktu SMA, jadi mengesankan hingga sampai sekarang. Barangkali ada pemirsa yang dulu juga punya riwayat seperti saya. Gak apa-apa, nanti komentar ke saya, apa mungkin yang ditanyakan ke saya, nanti akan saya jawab dah. Saya justru terima kasih atas atensinya nanti kalau mau mempodcast di Priwang Desa. Nah ini kebetulan ada promo ini. Ada promosi, bukan promo. Itu jadi Priwang Desa itu juga bisa ngesok raket. Nah ini raketnya patah ini. Ini kelihatan patah toh. Lah ini bisa disok. Baik badminton ini biayanya 60.000. Ya nanti kalau keluar kota ya ongkir sendiri, cuma biaya soknya 60.000. Hasilnya memuaskan. Alhamdulillah selama yang ngesok di tempatnya Priwang Desa banyak yang pelangganan, terus dia jadi pelanggan tetap. Lalu tenis juga. Kalau tenis tuh biayanya 125.000. Hasilnya ya alhamdulillah bisa tarikan kencang kembali. Ya itulah barangkali cerita saya yang saya sampaikan kepada pemirsa yang telah lama Priwang Desa itu lama ndak muncul. Lah ini baru muncul, mau mengaktifkan kembali karena banyak pertanyaan kenapa sih Priwang Desa lama banget ndak kelihatan, ndak muncul. Tolong mbok ya sekarang dihidupkan kembali. Ya gitulah kira-kiranya para pemirsa yang mungkin pada saat ini telah melihat podcast saya. Mungkin apa adanya podcastnya, yang nggak seperti Bung Deddy Godbuzzer. Yes. Yang penting Priwang Desa ini selalu
inovasi dan punya misi yang ke depan, jadi ingin maju. Barangkali harapan dari saya dan mungkin dari pemirsa, saya mohon doanya mudah-mudahan kami bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih, jangan lupa podcast ini like sama Pri Wong Diesel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.